kesempatan terakhir lah. Dan ya ini Kak, semua orang pasti Kak penasaran bagaimana sih Kak perasaan tak pada saat mau Kak presentasi nih. Bagaimana perasaan tak itu Kak pasnya detik-detik ini orang presentasi. Bagaimana ya? Apa yang dirasakan Kak? Oke, pas di tempat itu kemarin itu ada cerita menarik. Jadi sebelum kita presentasi, sebelum saya presentasi, kan ada lagi satu orang mahasiswa dari Vkom juga kemarin ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Vkom Umi bersama saya Nirwana dan narasumber kita yaitu Kak Risman Ridwan Raja. Kita sapa dulu. Halo Kak Risman. Iya, halo. Oke. Bagaimana kabarnya Kak? Wis, baik-baik ini. Iya, baru lagi ketemu dia. Iya, baru lagi ketemu ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tugas akhir menuju International Conference. Nah, sebelumnya itu saya mau membahas, saya ini sama Kak Rusman, sama-sama sebagai seorang asisten di Lab Vkom Umi ini. Nah, bedanya Kak Rusman ini sudah mendapatkan kesempatan ke jalan-jalan luar negeri. Itu dikarenakan dari pembuatan papernya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips and triknya nih Kak Rusman bikin paper bisa diberangkatkan jalan-jalan ke luar negeri. Oke Kak, bisa cerita-cerita sedikit bagaimana bisa dari pembuatan paper dapat kesempatan ke luar negeri? Ya, mungkin kita cerita dulu sedikit tentang conference-nya ya. Jadi kemarin mungkin itu di Agustus itu saya berkesempatan itu bisa ikut di conference di Kumamoto, Jepang. Nama conference-nya itu sendiri adalah International Conference Innovative Control Information and Computer. Nah, itu diselenggarakan di tanggal 29 sampai 31 Agustus kemarin. Oh, itu mengenai konferensinya. Oh ya Kak, ini tadi bagaimana sih ini pembuatan papernya Kak? Kenapa bisa terpilih diikutkan? Bagaimana idenya Kakak bisa mendapatkan judul ini? Sampainya dari metode yang digunakan. Untuk papernya sendiri itu kita bisa rollback dulu ke 2021. Jadi mungkin kita ceritakan dulu sedikit tentang bagaimana cara buat paper dan lain sebagainya. Ini bermula waktu 2021 kemarin, kan Wana juga ikut juga kemarin waktu pelatihan, pembekalan istilahnya. Oh iya, yang waktu studi banding ya Kak? Ya. Jadi sebelum itu kan di 2021 akhir itu kita ikut pembekalan dari senior untuk untuk dibekali bagaimana caranya pilih topik, penelitian dan lain sebagainya. Nah, di Juni tahun 2022 itu kan dikumpulkan lagi nih. Pasnya mau mendekati mungkin pergi untuk studi banding di UGM kan kemarin. Fokus-fokusnya di situ bikin paper. Ya, di situ kan kita dikasih tugas untuk buat paper di situ, buat paper untuk syarat jadi ikut di studi banding dan kita pergi kemarin pergi kemarin di Agustus tahun lalu mungkin Nah, paper yang kutulis waktu itu adalah paper yang berjudul VGG 16 untuk translasi image dari image asli, dari foto asli tuh. Kalau misalnya kita pakai kamera, kita foto jekrek, terus itu berubah stylenya jadi style yang kayak bergaya anime gitu. Ya, kayak gitu. Itu kenapa bisa itu objeknya yang mau dipilih Kak? Jadi kenapa saya pilih saya pilih VGG 16, terus saya pakai metode namanya Neural Style Transfer, karena itu menarik saya lihat kemarin, karena kenapa bisa foto asli ini tuh, foto asli kita potret terus berubah jadi
apa namanya foto yang bergaya anime. Nah, itu juga bisa berguna kalau misalnya ada sebuah produksi anime tuh. Sebuah produksi anime. Kapan kalau misalnya dia mau buat backgroundnya, dia tinggal pakai itu toolsnya, jadi lebih memudahkan seperti itu. Oh, jadi itu alasannya kakak kenapa memilih objek tersebut. Nah, oke kak, untuk pemilihan metodenya ini kak, metode apa yang kita pakai ini di penelitiannya? Untuk metodenya sendiri itu kita pakai pre-train model. Pre-train model itu semacam model yang sudah dilatih sebelumnya, itu namanya VGG16. Terus kalau misalnya metodenya sendiri itu ada metodenya gratis, namanya itu Neural Style Transfer. Jadi ada dua image, ada target sama ada foto style. Nah, style ini yang mau kita terapkan ke foto yang mau kita ubah stylenya. Jadi misalnya ini gambar style itu gambar anime. Nah, kita mau terapkan ini gambar anime ke gambar yang mau kita ubah. Seperti itu. Oh ya kak, itu mengenai tadi tentang metodenya. Terus ya ini kak, yang paling umum lah, bagaimana penulisannya kakak pada saat menuliskan paper. Nah di sini ya yang selalu mahasiswa bingung, bagaimana cara ini menulis yang baik begitu. Oh iya. Kalau misalnya tata cara penulisan itu memang sesuatu yang penting kalau misalnya kita mau menulis sebuah paper. Nah, untuk tips and triknya sendiri itu kita mulai dari pemilihan topik. Pertama. Pemilihan topik itu sendiri kan itu adalah sesuatu hal yang fundamental kalau misalnya kita menulis sebuah paper. Nah, kita tentukan apa masalahnya, apa gapnya, terus apa yang mau kita teliti. Misalnya kita punya data, terus kita mau apakan ini data, apa yang mau kita gali dari itu data, baru kita presentasikan kira-kira dari hasil penelitian yang kita itu kita mau apakan, seperti itu. Nah, tips yang kedua itu lihat kebaharuannya. Oh iya. Nah, kebaharuannya itu sendiri itu jangan sampai kita membuat sebuah paper itu yang sudah banyak sekali. Banyak sekali orang teliti. Coba kita pertimbangkan kebaharuan dari paper itu. Kayak gitu. Mungkin itu. Oh ya kak, kan ada juga itu selain sebelum mempublish paper ada kayak harus periksa seberapa apalagi tuh istilahnya kak? Plagiarisme. Iya. Ya, jadi mungkin kalau kita menulis itu kita juga harus pertimbangkan bagaimana cara kita menulis. Nah, ada beberapa struktur, kita pertimbangkan ya, mulai dari abstrak sampai conclusion, itu harus kita perhatikan baik-baik strukturnya. Terus kalau misalnya kita mau juga publish itu kita harus perhatikan plagiarismenya. Kalau ketentuan dari banyak paper itu sendiri itu harus di bawah 20%. Harus di bawah 20%. Ya, itu standarnya sih kalau misalnya. Atau masih ada lagi kak selain dari itu, atau pemilihan referensinya lagi kak bagaimana? Ya, kalau misalnya referensi itu sendiri kita harus usahakan kalau misalnya kita mengutip dari jurnal lain atau dari paper lain itu berasal dari paper atau jurnal yang terakreditasi. Kalau misalnya itu yang terakreditasi internasional. Oh iya kak, karena pengalaman juga saya pernah mengutip referensi ternyata salah. Nah, dia tidak lengkap, ternyata ini paper belum terpublish. Tapi sudah ditayangkan di website. Ternyata kita harus juga cermat ya kak. Cermat memilih dalam referensinya itu harus sudah dipublish, sudah ada DOI-nya, sudah lengkap referensinya, informasi tentang referensi tersebut. Oke. Ya itu tadi teman-teman merupakan salah satu tips and trick dalam pembuatan paper. Nah sekarang ini kan Kak Rusman papernya sudah ada, dan kenapa bisa papernya terpilih ikut konferensi internasional? Bisa dong Kak ceritakan sedikit kenapa bisa terpilih? Mungkin klarifikasi sedikit jadi waktu kita studi banding kemarin, paper yang kutulis itu yang saya berangkatkan pas ke Jepang kemarin. Nah studi banding kan itu tahun lalu, jadi ada gapnya 1 tahun. Iya. Nah
paper yang ku submit pasnya tugas akhir itu beda dengan paper yang saya submit di conference ini. Jadi paper yang saya submit waktu tugas akhir, waktu naik ujian itu adalah paper yang saya ikutkan atau yang saya buat itu pas MBKM kemarin. Jadi pas setelah studi banding kemarin kan kita itu daftar MBKM. Iya. Nah MBKM-nya itu saya fokus di riset AI, riset kecerdasan buatan. Iya. Nah output dari kegiatan itu adalah membuat sebuah paper. Iya. Nah paper yang jadi waktu selesai MBKM itu yang saya gunakan pas tugas akhir, yang pas naik ujian. Cuman paper yang saya buat waktu studi banding kemarin itu kan niatnya juga sebenarnya untuk tugas akhirnya juga, cuman belum cocok waktu waktu mau daftar, waktu mau daftar di tugas akhir. Jadi yang saya ikutkan adalah paper yang waktu ikut MBKM. Untuk tugas akhirnya. Ya. Tuh. Terus kenapa bisa paper yang dibuat untuk studi banding yang diikutkan, yang terpilih Oke, mungkin pas selesai tugas akhir kemarin dihubungi lagi sama Ibu Herdianti, bilang boleh ikut atau mau ikut di conference di Jepang. Oh, ditawari. Ya, saya ditawari sama Ibu Herdianti. Nah, itu pendaftarannya mungkin tutup pas Juni kemarin, Juni akhir. Nah, pas mendekati penutupan, saya dihubungi kembali sama Ibu Herdianti. Bilang mau ikut konferensinya. Kalau misalnya mau ikut, silahkan submit paper. Nah, paper yang saya submitkan pas tugas akhir kemarin, itu kan tidak bisa lagi dipakai untuk daftar di situ. Karena sudah dipublish di Ilkom kemarin. Oh ya, sudah terpublish di tempat lain, jadi tidak bisa digunakan untuk di Triple AC ini. Jadi kebetulan ada papernya Kak Rusman yang sudah dibuat untuk kemarin yang tahun lalu. Jadi itulah yang terpilih. Itu yang diikutkan kembali. Jadi mungkin waktu tahun lalu itu masih berantakan penulisannya. Pas akhir-akhir Juni menjelang penutupannya pendaftaran IC itu saya coba perbaiki, mungkin sekitaran 5 hari itu saya buat eksperimennya ulang, saya tulis ulang, terus diverifikasi kembali sama Ibu Herdianti dan akhirnya dipublish lah. Luar biasa ya, 5 hari waktunya. 5 hari. Luar biasa. Dan selanjutnya kan papernya sudah terpilih dan akan diberangkatkan ke Jepang. Nah, persiapan keberangkatannya ini Kak, apa-apa yang kita siapkan? Iya, kalau persiapan sendiri itu kita rollback dulu sebelum diterima. Jadi persiapannya itu kan kita urus-urus dokumen dulu. Nah, papernya saya itu diterima di akhir-akhir Juni, dan di situ setelah diterima itu kan ada LOA-nya dikirimkan di email, terus di situ juga ada poin-poin revisinya. Jadi tidak langsung lah dipublish, tapi kita dituntut dulu untuk direvisi papernya. Jadi ada proses untuk pertama itu kita mensubmit dulu, tunggu LOA-nya, sampainya ada revisi-revisi yang harus diperbaiki. Gitu. Terus lanjut lagi Kak, setelahnya submit apa lagi Kak? Nah, setelah dapat LOA-nya, setelah kita submit itu kita daftar ulang konferensinya. Jadi yang kita daftarkan itu adalah conference di tempat atau onsite. Jadi ada online-nya juga ceritanya Kak? Ada online-nya. Jadi kita daftarnya itu yang onsite, pergi langsung ke Jepang untuk presentasi di sana. Iya. Oh ya, kan selain itu persiapan mengenai papernya, dari submitnya, kalau persiapan pribadi ini dari seperti pembuatan paspor, visa, bagaimana itu? Apakah ribet? Bagaimana tanggapannya Kak Rusman terus urus hal itu? Kemarin memang ada beberapa masalah waktu di imigrasi, cuman tidak terlalu panjang.
mungkin 1-2 hari itu sudah bisa dikumpulkan dokumennya, terus mungkin tunggu 5 hari baru jadi paspornya. Nah setelah jadi paspornya itu kita mencoba untuk persiapkan mulai dari visa dan di visa itu mungkin cukup panjang prosesnya ya. Mungkin saya itu bolak-balik 5 kali waktu kemarin urus Makan visa. waktu berapa lama itu Kak jadi visanya? Untuk visanya sendiri setelah dokumen lengkap itu mungkin sekitaran 5 hari. Oh, hampir 1 minggu lah Kak. Iya, hampir 1 minggu. Nah, itu tadi mengenai persiapannya Kak Rusman pada saat ingin berangkat ke Jepang. Nah, sekarang lagi pertanyaanku Kak, kan ceritanya ini berangkat sama kita Kak, ada Maki lah di sini di Jepang. Wow, luar biasa. Nah, kegiatannya ini Kak, apa kegiatan pertamanya Kak Rusman pada saat sudah sampai di sini? Oke, jadi kita berangkat kemarin itu tanggal 27 Agustus. Terus tiba di Fukuoka, itu di daerah-daerah bawahnya Jepang, itu di tanggal 28. Oh iya. Ya, di tanggal 28 itu kita istirahat total. Terus kita persiapkan untuk opening IC besoknya. Ya. Itu sebelum persiapan apakah ada dilakukan kayak semacam pendaftaran lagi Kak? Iya, untuk pendaftaran ulangnya sendiri yang di tempat itu kita pergi di tanggal 29. Jadi 29 pagi itu kita daftar ulang. Terus kita ikuti juga keynote speaker. Jadi ada yang presentasi yang ditunjuk dari panitianya. Ada tokoh terkenal mungkin dia bisa presentasi papernya di sana. Oh, itu tentang kegiatannya pada saat hari pertamanya conference. Hari pertama. Terus untuk hari keduanya ini Kak, bagaimana ini? Apa kita bikin? Di hari kedua itu betul-betul kita hari sebelum hari kedua itu kita betul-betul persiapan untuk presentasi. Nah di hari kedua itu saya dan rombongan itu sempatkan hadiri untuk melihat presentasinya orang sebelum saya sendiri yang presentasi di depan. Itu mungkin saya dapat giliran di jam 5 di sore hari. Itu bukannya jam-jam terakhir Kak? Iya. Saya dapat giliran di giliran terakhir di hari kesempatan terakhir lah. Dan ya ini Kak, semua orang pasti Kak penasaran bagaimana sih Kak perasaan tak pada saat mau Kak presentasi nih. Bagaimana perasaan tak itu Kak pasnya detik-detik ini orang presentasi. Bagaimana apa yang dirasakan Kak? Pas di tempat itu kemarin itu ada cerita menarik. Jadi sebelum kita presentasi, sebelum saya presentasi, kan ada lagi satu orang mahasiswa dari Vkom juga kemarin ikut ya. Jadi sebelum saya itu ada Ical, Sariza Lali, terus sudahnya Sariza Lali itu saya. Nah pas di tempat itu kemarin itu saya masih sempat edit sedikit PowerPoint-nya. Jadi pas di tempat itu masih banyak orang juga di belakang. Itu saya sempatkan untuk edit sedikit presentasinya. Nah pas naik juga itu betul-betul nervous. Terus karena kita dilihat sama semua orang akademik gitu. Terus ada yang dari S2, ada yang dari S3, ada juga yang profesor. Luar biasa ya Kak, nervousnya itu betul-betul. Jadi kemarin itu saya coba untuk latihan sedikit, terus mantapkan latihan, terus pasnya di tempat juga coba tenang dan biarkan itu mengalir kayak gitu. Wow, luar biasa ya Kak. Dan ini Kak, bagaimana perasaannya pas selesai mau presentasi? Lepas lega mak bagaimana rasanya Kak? Iya, kemarin itu sebelum selesai bahkan itu kan ada yang bertanya, dan kan itu kita presentasi full bahasa Inggris. Ada yang bertanya juga dalam bahasa Inggris dan yang bertanya itu profesor juga. Wow. Nah, saya juga ingat beberapa katanya beliau. Jadi beliau itu bilang apa saja yang dimodifikasi dari metode yang digunakan dari GATIS.
saya jawab lah dengan sesuai apa yang preferensi penelitian saya. Nah, pas selesai betul-betul itu di dalam ruangan juga itu kayak mulai dari tegang itu sampai apa namanya sudah mengalir lah, istilahnya sudah enak nih perasaan. Kayak gitu. Jadi ya begini guys, ini ya Kak Rusman pasnya sudah presentasi ya sama seperti itu Kak, lepas nih begitu lega. Apalagi nih konferensi internasional, bagaimana itu kalau kita kerek maki. Nah, terus lanjut lagi Kak. Setelahnya ini kegiatan konferensinya yang hari kedua, presentasinya alhamdulillah selesai. Terus apa lagi Kak kegiatan tak setelah itu? Oke, di hari ketiga kan masih ada hari ketiga di tanggal 31 Agustus kemarin. Oh iya. Ya, di tanggal 31 itu kita sempatkan untuk hadiri beberapa penutupan, cuman tidak sampai malam karena kita mau lanjut ke kita Kyushu. Jadi kita Kyushu itu daerah di atasnya lagi sedikit di Fukuoka. Jadi kemarin itu setelah kita dari conference di tanggal 30 itu kita sempatkan untuk hadiri kerjasama. Kita lakukan kunjungan ke Kyushu Institute of Technology. Jadi itu lokasinya di kita Kyushu di Kokura. Di kita Kyushu, terus di situ kita sempatkan rombongannya Vkom UMI itu adakan kerjasama dengan kampus itu. Jadi mungkin kemarin itu saya dengar sedikit itu ada pertukaran nantinya. Oh, Masya Allah. Oh, jadi pada saat hari setelah konferensi ini, Kak Rusman lakukan kunjungan di universitas. Terus dilakukan di situ pula kerjasama. Iya, jadi rombongannya Vkom itu kemarin berbicara dengan pimpinan-pimpinannya juga Kyushu Institute of Technology. Baru di situ ada beberapa poin-poin kerjasama yang bisa ditawarkan seperti itu. Ya, salah satunya pertukaran pelajar. Itu menarik sih kalau misalnya saya misalnya saya masih mahasiswa ya. Iya, itu bakal kesempatan untuk bisa ke Jepang, bisa belajar di sana. Iya, terutama ini ya untuk adik-adik mahasiswa. Ya, yang masih maba. Iya. Bisa ikut pertukarannya nanti. Luar biasa. Oke, selanjutnya lagi Kak, setelah kunjungan ini ada lagi Kak agenda utamanya lagi yang dilakukan? Iya, setelah kunjungan kita Kyushu kemarin itu kita sempatkan untuk kunjungi kantornya Marumori, kantornya Morisan. Jadi Morisan itu pernah berkunjung juga di Vkom UMI, bawakan beberapa materi. Terus kita sempatkan juga untuk datang ke kantornya untuk silaturahmi. Jadi Morisan juga itu punya kantor namanya Marumori. Dan Marumori itu sendiri itu punya employee atau pegawai-pegawai banyak di Indonesia seperti itu. Iya, Masya Allah, kesempatannya sangat luar biasa ya Kak. Bukan hanya sekedar melakukan conference, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke universitas, terus ke universitas, ke kantor-kantor. Ya, luar biasa. Nah, sekarang ini selain itu Kak, ada lagi Kak, apa kalau sisa-sisanya kayak percik-perciknya begitu? Oke, jadi kan kita kemarin itu ada 12 hari. Sampai habis agendanya kita di Jepang itu mungkin kita sisakan mungkin 1 minggu di sana. Jadi totalnya itu mungkin 12 hari. Nah, 5 hari itu kita sempatkan untuk sibuk-sibuknya kita di sana. Terus sisanya itu kita sempatkan untuk rekreasi. Ya, bonus-bonusnya lah Kak. Iya, Masya Allah. Sangat termotivasi ya teman-teman untuk supaya rajin membuat paper, penelitian kayak supaya bisa dapat kesempatan begitu jalan-jalan kayak Kak Rusman. Nah, itulah tadi mengenai proses perjalanannya Kak Rusman ke Jepang, dari konferensinya sampainya kunjungan-kunjungan yang luar biasa. Nah, ada sih Kak kasih macam motivasi begitu untuk kita ini ataupun yang mahasiswa baru ataupun yang masih sementara kuliah di Vkom bisa seperti kayak Kak Rusman. Oke, jadi yang pertama pasti jangan sama sekali berhenti untuk belajar, sama yang kedua itu jangan lewatkan kesempatan yang emas. Wow,
Oke. Wow, jadi ada 2 poin yang diungkapkan oleh Kak Rusman, yaitu jangan pernah berhenti belajar dan usahakan bisa memanfaatkan kesempatan emas. Oke. Itulah tadi teman-teman mengenai perbincangan kami tentang pembuatan paper yang bisa kayak berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Wow. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan. Dan oh iya, tak lupa juga guys, jangan lupa untuk kunjungi IG-nya Vkom Umi, yaitu vkom.umi, dan ada pun websitenya kami yaitu vkom.umi.ac.id. Oke guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.